Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran pada mata kuliah desain pesan pembelajaran. Nah, video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Yuk simak terus videonya. Sebelum masuk pada videonya, perkenalkan nama saya Syifa Fauzia dengan NIM 20110211013, Program Studi Teknologi Pendidikan semester 3. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip desain pesan pembelajaran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah prinsip motivasi, kemudian yang kedua ada prinsip persepsi, yang ketiga ada prinsip memori, dan yang keempat ada prinsip belajar konsep. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus untuk membahas pada prinsip persepsi. Prinsip persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi merupakan proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Prinsip persepsi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah prinsip persepsi terhadap gambar, kemudian yang kedua ada prinsip persepsi terhadap tabel, grafik, dan diagram. Yang ketiga ada prinsip persepsi terhadap teks, yang keempat ada prinsip persepsi terhadap gambar dan teks secara bersamaan, dan yang kelima ada prinsip persepsi terhadap suara. Pembahasan yang pertama yakni prinsip persepsi terhadap gambar. Gambar merupakan salah satu jenis media visual. Penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan ingatan serta mengefisienkan waktu dalam proses pembelajaran. Persepsi terhadap gambar terdiri dari yang pertama adalah gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Contohnya adalah visual gambar huruf abjad. Dengan gambar ini, siswa akan lebih mudah untuk mengingat huruf. Kemudian yang kedua, memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Misalnya, pada proses pembelajaran matematika yang disertai dengan gambar untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Agar gambar yang disajikan tidak salah persepsi, maka perlu disajikan petunjuk atau keterangan tentang cara melihat gambar tersebut. Kemudian yang keempat adalah gambar dekoratif harus efisien. Gambar yang baik adalah gambar yang tidak digunakan secara berlebihan karena pembaca akan terfokus pada gambar tersebut dibandingkan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kelima adalah gambar harus representatif dan harus relevan. Misalnya adalah contoh adab makan ini. Adab makan harus dijalani sesuai dengan konteks nyata dan sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah yang relevan. Kemudian yang keenam adalah gambar organisasional yang menekankan hubungan temporal dan tata ruang. Hal ini digunakan untuk membantu pembaca mengatur konten dan memahami hubungan antar gambar. Contohnya adalah bagan pada gambar di samping. Kemudian yang ketujuh adalah gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberikan label. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi, misalnya pada metamorfosis kupu-kupu agar tidak terjadi salah persepsi terhadap gambar yang disajikan. Kemudian yang kedelapan adalah gambar transformasional harus cukup realistis. Dalam hal ini, siswa mampu memilih cara sendiri dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah prinsip persepsi terhadap tabel, grafik, dan diagram. Diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antar konsep tersebut. Tabel merupakan kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kemudian, diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi sesuai dengan teknik visualisasi. Kemudian, grafik adalah gambar dinamika data yang ada yang bisa naik, turun, ataupun naik dan turun. Prinsip persepsi terhadap tabel, grafik, dan diagram meliputi yang pertama adalah dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, hindari grafik atau diagram yang rumit. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan gambar. Kemudian yang keempat, persepsi dan interpretasi diagram dan grafik. Kemudian yang terakhir adalah atur posisi elemen grafik. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yakni prinsip persepsi terhadap teks. Teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi. Informasi tersebut disampaikan melalui kata-kata yang disusun sedemikian rupa menjadi kalimat hingga membentuk sebuah paragraf. Contohnya adalah surat kabar, e-book, dan lain-lain. Kemudian, prinsip persepsi terhadap teks ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi lain. Kemudian yang kedua, gunakan kontras untuk menonjolkan seperti penebalan, menggarisbawahi, menggunakan jenis huruf yang berbeda, warna huruf yang berbeda, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah atur tata ruang teks, dan yang keempat adalah kemudahan teks dipengaruhi kompleksitas atribut.
Kemudian pembahasan selanjutnya yakni persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Persepsi terhadap penyajian teks dan gambar ini memberikan manfaat kepada para pembaca. Ada dua maksud pesan yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah kejelasan teks didukung oleh gambar, dan yang kedua adalah kejelasan gambar yang didukung oleh teks. Dari persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan, terdapat dua prinsip lainnya. Yang pertama adalah gambar membantu proses belajar, bukan proses membaca. Kemudian yang kedua adalah gambar digunakan untuk memfasilitasi pemahaman teks pada proses pembelajaran. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni prinsip persepsi terhadap suara. Suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran yang sangat bergantung pada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya tangkap penerima suara. Kemudian prinsip persepsi terhadap suara ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah suara harus terorganisir. Yang kedua, pidato efektif dalam mengkomunikasikan ide-ide. Yang ketiga, pidato bersifat abstrak. Yang keempat, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks. Yang kelima, ucapan manusia adalah metode yang paling kuat dan ekspresif. Dan yang terakhir adalah ketika narasi disertai dengan modalitas, maka hubungannya harus jelas. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.